Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita bersama Al-Habib Husain ibn Hamid Al-Attas, juga orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri, serta para asatidz, para sesepuh, bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Benar tadi kata Ustadz Lutfi, sebaiknya ya, bukan saja para santri, kita semua kalau hadir di majelis ilmu bukan hanya mendengarkan tapi bawa itu, ya, bawa pulpen, bawa kertas atau buku kecil. Saya selalu kalau Ustaz ceramah itu saya selalu bawa kertas, bawa pulpen, ya, sebab ini kita mengaji, belajar ilmu ya, supaya apa-apa yang disampaikan tidak hilang begitu saja. Karena kita manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sifat kepada kita ini suka lupa ya. Al-insan kata Nabi makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan suka salah ya. Jadi salah satu untuk mengikat agar supaya kita tetap ingat apa yang disampaikan, yaitu kita catat. Setelah itu kita renungi dan kita pahami, kemudian kita amalkan. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk masyarakat ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran sampai 4 kali tentang misinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Baqarah 129, juga Al-Baqarah 151, kemudian Al-Imran 164, dan juga Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Ini isinya mirip-mirip ya. Isinya mirip ya. Hanya ada beda peletakan ayatnya saja, yaitu antara surah Al-Baqarah 129 dengan Al-Baqarah 151. Tapi dengan Al-Baqarah 151 kemudian Al-Imran 164 maupun Al-Jumu'ah ayat 2 itu sama ya, urutan dan redaksinya. Ini adalah menggambarkan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bacakan di Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Di Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kaum mukminin. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu anugerahnya?
idz ba'atsa fihim rasulan minhum, tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, artinya seorang rasul dari bangsa manusia sendiri, bukan dari bangsa jin maupun bangsa malaikat. Karena bangsa jin atau malaikat kita nggak bisa nurutin, kita nggak bisa ngikutin, ya. Tapi Allah katakan minhum, dari bangsa mereka sendiri. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan karunia yang begitu besar dari Allah. Kita duduk di sini ini berkat karunia tersebut, berkat Rasulullah mengutus, Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Kita bisa tahu, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau mengaji, kita beribadah. Ini berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar tadi. Berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Setiap turun ayat Quran dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh para sahabatnya dihafalkan, difahami, kemudian diamalkan. Terus senantiasa seperti itu. Rasulullah setiap hari membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ini yang sebenarnya harusnya kita ikuti. Diikuti oleh para ulama dan para asatidz. Senantiasa mengingatkan kepada mereka Al-Quran. Karena ini Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran firman Allah, bukan karangan manusia, bukan juga susunan atau karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman Allah yang penuh berkah, yang penuh rahmat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah. Penuh berkah arti penuh kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk akhirat saja? Enggak. Kebaikan untuk fid dunya wal akhirah, untuk di dunia dan juga di akhirat. Liyadabbaru ayatihi, hendaklah mereka merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan hendaklah orang-orang yang berakal itu mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Mengajarkan Al-Quranul Karim, memahamkan kepada mereka, kemudian mereka mempraktekannya. Dampak dari ajaran Nabi diajarkan tentang keimanan. Wa yuzakkihim, dan Rasulullah pun ya, di samping membacakan ayat-ayat Quran, mensucikan mereka. Allah sucikan ya, hati mereka melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amaliyahnya, dengan pengamalan ayat-ayat Al-Quran tadi, ya, dengan prakteknya. Ini adalah bagian dari misi Nabi, mensucikan hati mereka, jiwa mereka, wizakkihim. Karena penting sekali suatu wadah, gelas, kalau kita mau isi dengan sesuatu yang baik, kita mau isi misalnya dengan susu, tapi gelasnya itu penuh dengan kotoran. Walaupun kita tuangkan susu, nanti susunya juga akan jadi kotor. Ya. Nah inilah misi Nabi, di samping membacakan ayat Quran, ya, hati mereka itu dibersihkan, wa yuzakkihim, dengan keimanan, ya, karena iman ini akan pengobat penyakit hati. Dibersihkan hati mereka itu dari berbagai penyakit hati. Yang dari utamanya adalah penyakit hati ini, ya, yaitu kesyirikan kepada Allah, musyrik. Ya, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yuzakkihim. Fungsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
membersihkan ya, hati mereka. Ini penyakit hati banyak ya. Di antaranya tadi yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Ini adalah dosa yang terbesar sampai Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Artinya kalau ada seorang meninggal dalam keadaan musyrik, itu enggak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini penyakit hati yang pertama yang sangat besar dosanya. Selain dari itu banyak lagi penyakit-penyakit hati. Di antaranya juga yang membuat celaka manusia ya, dan juga sebenarnya jin ya, seperti iblis itu, yaitu kesombongan, keangkuhan, kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah penyakit hati yang menghancurkan. Bisa ya, seseorang walaupun dia memiliki ilmu tinggi, kalau ada kesombongan di dalam hatinya dia bisa celaka. Ya, tadi sudah diterangkan bagaimana ya, iblis itu dia kenal Allah, dia yakin adanya Allah, dan bahkan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir dari surga, dia minta dipanjangkan umur. Mintanya sama siapa? Sama Allah, karena dia tahu Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa dia itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikutuk karena kesombongan dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia enggak mau, sebenarnya bukan sujudnya, yaitu karena dia enggak mau taat kepada Allah. Ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia merasakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini sifat merasa hebat, merasa diri paling hebat, paling baik. Ini salah satu penyakit hati yang berbahaya. Ya. Ini saya sering mengingatkan ya, banyak pada saat ini orang kita lihat fenomena yang hijrah. Artinya hijrah dari asalnya orang tidak baik, kemudian dia menjadi baik. Asalnya membuka aurat, kemudian dia menutup aurat. Asalnya dia orang yang selalu berbuat kriminal, kemudian dia tobat, dia melakukan kebaikan. Ini adalah sangat baik. Ini adalah sesuatu yang sangat baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala rindu kepada orang-orang yang mau tobat walaupun dosanya sebesar apapun. Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya, akan mengampuni dosanya. Walaupun dia dosanya sebesar gunung, sebesar setinggi langit dosanya. Tapi kalau mau bertobat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya, akan menerimanya, dan akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun. Akan tetapi ingat, syaitan selalu akan menggelincirkan manusia. Setan sudah berjanji ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Aku akan halangi mereka dari jalan-jalan yang lurus. Orang kalau sudah mau baik, udah jadi baik, setan enggak akan berhenti goda, karena dia sudah bersumpah ingin menggelincirkan anak Adam. Wala ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan sesatkan mereka dari depan mereka,
dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kemudian engkau tidak akan dapati di antara mereka banyak orang yang bersyukur. Ini tekad syaitan. Nah, ini sering kita jumpai ada orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang baik, sudah diberikan taufik oleh Allah, ya. Dia menjadi baik, dia bertobat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah terima tobatnya. Akan tetapi setan itu enggak berhenti. Ketika setan melihat seorang yang sudah sadar dari kejahatannya, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berhenti goda manusia itu. Ini beda ya dengan godaan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, kita ingin sesuatu nih hawa nafsu, tapi kalau kita bisa lawan hawa nafsu itu, ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu sudah nggak bisa bangkit lagi. Arti bisa kita tekan. Tapi kalau setan ketika kita kalahkan seorang yang biasanya maksiat, kemudian dia bertobat, dia nggak mau lagi ikutin godaan setan di dalam kemaksiatan tersebut. Setan kan kalah itu dalam satu sisi ini. Tapi setan tidak akan berhenti. Saat kalah satu sisi, dia akan coba sisi yang lain. Seperti yang tadi, ya, saya akan sesatkan manusia dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri. Maksudnya ketika setan kalah di satu sisi, dia akan berusaha dengan sisi yang lain. Contohnya misalnya tadi, seorang yang sudah kembali kepada kebenaran, sudah melakukan kebaikan, ya, sudah meninggalkan kemaksiatannya, kemudian digoda lagi oleh setan, ya, dipuji-puji oleh setan. Oh, kamu ini orang yang terbaik. Oh, nggak ada orang yang lebih baik dari kamu. Terus diangkat-angkat oleh setan sehingga ya, dia ini yang tadinya dari kemaksiatan hijrah kepada kebaikan, kepada ketaatan. Ketika dia taat, dia malah membanggakan dirinya. Dia merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar. Nah, itu dia terperangkap lagi oleh godaan setan berikutnya. Nah, ini ya, hati-hati. Ya. Ini diingatkan para sahabat Nabi dulu, ketika mereka yang tadinya ya, ahli syirik, penyembah berhala, peminum khamar, ada juga yang sahabat asalnya kepala begal begitu, suka merampok, suka membunuh orang, kemudian bertobat, ya. Dengan dibacakan ayat Al-Quranul Karim, Allah sucikan, Rasulullah sucikan hati mereka dari sifat-sifat kemusyrikan, sifat-sifat kesombongan, kemudian diisi dengan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, khawatir akan adab Allah, khawatir akan hisab Allah nanti di yaumil qiyamah. Mereka semuanya begitu khusyuk di dalam ketaatan mereka. Sampai ketika walaupun mereka sudah berubah menjadi baik, melakukan banyak kebaikan, berjuang di jalan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan kemaksiatan, tapi mereka masih tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi malah sombong, bukan. Ini hati-hati, penyakit hati, kesombongan ini. Sebab kesombongan bisa menggelincirkan manusia. Contohnya tadi, ya, iblis sebelumnya dia adalah orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, diceritakan katanya ribuan tahun sudah beribadah kepada Allah. Tapi dengan kesombongan dia berubah menjadi ya, makhluk yang terkutuk. Begitu juga manusia, ya, hendaklah menghindari dari penyakit ini. Dan para sahabat tadi diceritakan, ya, pada suatu ketika ada seorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, wa qulubuhum wajilatun,
tapi hati mereka gentar, takut, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Sahabat bertanya, orang bertanya, apakah maksudnya sahabat dulu katanya, kalau mereka sudah berzina atau mereka mencuri, lalu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah bilang bukan begitu maksud ayat ini. Maksudnya adalah mereka sudah berjuang, mereka sudah bersedekah, berinfak, melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih khawatir, masih takut kalau amal-amalnya yang sudah dikerjakan itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah melaksanakan ketaatan bukan malah jadi sombong, tidak. Ini hati-hati ya. Hendaklah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini. Terimalah dari kami ini. Innaka antas samiul alim, karena sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah, yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ketika selesai membangun Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim amalnya bagaimana hebatnya, bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim di dalam menegakkan tauhid, bagaimana juga ujian yang begitu besar yang Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim, lalu semua ujian itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi dengan berbagai kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim tersebut, tidak membuat Nabi Ibrahim lupa diri, apalagi menjadi sombong, tapi tetap memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ini, amal kami terimalah ya Allah, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini penting ya. Jadi ketika melihat kembali tadi fenomena banyak orang yang hijrah itu bagus sekali. Dan ketika seorang sudah berhijrah, jangan diajarkan supaya kemudian dia membanggakan diri, menjadi sombong. Setan ini ada dua, syayatinal jinni wal insi. Setan itu bisa dari jin, tapi bisa juga dari bangsa manusia. Misalnya gurunya atau mentornya mendorong dia untuk membuat dia menunjukkan dia itu adalah orang yang terbaik. Dia orang yang paling suci, paling benar, semua yang lainnya salah semua. Ini enggak benar ya. Ini adalah salah satu perangkap syaitan, yaitu menanamkan rasa kebanggaan, rasa kesombongan di hati seseorang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi selalu menjaga memperhatikan umatnya, jangan sampai ada hal-hal yang membuat mereka itu menjadi sombong. Sampai-sampai dalam perilaku, misalnya pada waktu itu ketika seorang dilarang, kalau pakai kain jangan ngengser, jangan melewati mata kaki itu. Padahal bukan, itu larangan masalah kain ini enggak ada di dalam Al-Quran. Kalau orang yang kainnya di bawah mata kaki masuk neraka enggak ada. Cari dalam Al-Quran enggak ada. Tapi intinya adalah karena pada waktu itu, pada saat itu adalah saat-saatnya susah. Kalau orang yang biasanya kalau pakaiannya sampai ngengser-ngengser itu menandakan dia orang kaya, orang yang punya seperti itu. Dan juga ini adalah ciri daripada kesombongan, maka Rasulullah larang mereka itu berperilaku seperti itu. Sebab nanti kalau ada kesombongan sedikit saja, dikhawatirkan amalnya nanti akan menjadi rusak. Ini penyakit hati. Kesombongan itu adanya di dalam hati. Nah ini sehingga Rasulullah larang. Nah ini intinya harus dipahami. Karena sifat kesombongan ini adalah dari penyakit hati yang sangat berbahaya.
Jadi bukan karena dari pakaiannya tadi. Kalau ada orang misalnya kayak kainnya di atas mata kaki, tapi dia sombong, ya sama aja. Cuma yang intinya yang dilarang oleh Nabi adalah kesombongan itu. Seorang misalnya pakai mobil yang mewah, tapi dia tidak sombong, ya itu tidak masalah. Ya. Silahkan dia menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah karuniakan kepadanya. Tapi dia cuma pakai motor, tapi sombongnya bukan main. Ya sama aja seperti itu. Nah ini ya yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agar supaya umatnya ini tidak terjerumus ya kepada kesombongan dan tidak tersesat seperti tersesatnya iblis ya, walaupun dia sudah punya pengetahuan, sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan kesombongan ya, dia menjadi celaka. Yaitu dengan inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengaji, mendengarkan pengajian, menambah ya, mempertebal keimanan kita, insya Allah segala penyakit-penyakit hati ini ya akan terhindari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita ini dari berbagai penyakit hati yang akan mencelakakan ya. Karena penyakit hati ini ya, amalan hati itu, sampai Habib Abdullah bin Alwi Haddad itu menulis dalam satu kitab yang kitab Nasaihud Dunia, menerangkan rajhanu a'malil qulub ala a'malil jawarih. Beratnya timbangan amalan hati ya, lebih beratnya timbangan amalan hati dari amalan anggota. Ini penting sekali ya di dalam kita membersihkan hati kita ini, memperbaiki hati kita ini, yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.